Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, ternyata masih ada wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Wilayah itu tak lain adalah Irian Barat. Saat itu, Bung Karno pun melancarkan agresi militer yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Tujuan agresi militer saat itu adalah merebut kekuasaan Irian Barat dari cengkraman Belanda. Dan untuk mendukung agresi itu, pemerintah membolehkan warga sipil untuk ikut berjuang dengan TNI demi merebut Irian Barat dari Belanda. Saat itu tak sedikit warga sipil yang ikut berjuang di Irian Barat. Dan Huang Oi adalah salah satu warga sipil yang ikut berjuang di Irian Barat. Huang Oi atau biasa dipanggil dengan sebutan Ichad, dia tinggal di pinggiran Jakarta. Ichad sudah berkeluarga dan punya seorang anak perempuan yang saat itu berumur 5 tahun. Sebagai keturunan Tionghoa, Ichad terbilang sosok yang religius. Dia sangat taat pada agamanya. Selain itu, Ichad juga seorang pekerja keras. Profesinya adalah tukang kuli pikul di pasar dekat rumahnya. Namun ironinya, semakin Ichad kerja keras, dia malah semakin miskin. Upah yang Ichad terima dari pedagang kian hari kian kecil. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi Indonesia saat itu sangat buruk sehingga daya beli masyarakat juga berkurang. Belum lagi, Ichad ini harus berebut pekerjaan dengan para kuli lainnya. Pendapatan Ichad pun semakin hari semakin menipis, bahkan tidak cukup untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Ichad pun mencari pekerjaan sampingan. Ichad rela menjadi tukang pikul kayu batangan di pabrik dekat pasar. Tugas Ichad adalah memikul kayu batangan dari mobil truk dan membawanya ke dalam pabrik. Namun nyatanya menjadi kuli pikul kayu ternyata malah menambah penderitaan si Ichad. Beban yang harus ia pikul semakin berat, pundaknya membiru dan lecet. Ichad tak mampu lagi untuk bekerja. Upah yang ia terima juga sangat tidak sebanding dengan beban kerjanya. Upah yang ia dapatkan sebagai kuli pikul kayu hanya mampu membayar hutangnya di warung. Dan keluarganya harus berhutang lagi untuk bertahan hidup. Selama 2 hari, Ichad terkapar di dalam rumahnya. Pundak Ichad terasa nyeri sekali. Setiap pagi dan malam, istrinya dengan telaten mengobati luka di pundaknya Ichad dengan obat rempah seadanya. Kartadi yang tak lain adalah rekannya si Ichad datang ke rumah untuk menjenguk. Dia membawa setengah kilo jeruk dan beberapa potong roti murahan. Kartadi memang sahabatnya Ichad. Malam itu dia membawa kabar gembira buat Ichad. Pemerintah sedang membuka lowongan kerja sebagai prajurit untuk dikirim ke Irian Barat. Upahnya juga lumayan besar. Selain itu, para prajurit juga dapat jatah beras. Jadi begini Ichad, selama kita bertugas di Irian Barat, keluarga kita akan dikirimi beras dan uang setiap bulannya. Begitu kata Kartadi. Yang benar kau? Tanya Ichad. Iya benar. Besok mereka akan buka pendaftarannya. Oke kalau begitu, aku akan ikut daftar, jawab Ichad. Tapi ingat ya, besok kita harus pagi-pagi sekali ke pasar. Karena pasti banyak orang yang mau ikut daftar. Sebenarnya istri Ichad tidak mengizinkan suaminya untuk ikut bertempur di Irian Barat. Tapi Ichad tidak ada pilihan lain. Keluarganya belangsak. Tak punya apa-apa. Ichad harus mendaftar menjadi prajurit agar anak istrinya bisa makan. Keesokan paginya, suasana pasar lebih ramai dari biasanya. Ada antrean yang sangat panjang di jalanan. Para lelaki itu berebut ingin bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Untung saja Ichad dan Kartadi ada di antrean paling depan. Mereka berdua sudah ada di pasar dari sejak jam 3 pagi dan langsung mengambil posisi antrean paling depan. Untuk diterima sebagai prajurit, mereka berdua harus lolos tes kesehatan dulu. Satu persatu, Ichad dan Kartadi pun masuk ke dalam ruang dokter. Mereka diperiksa dan untungnya mereka berdua lolos tes kesehatan. Sebelum jam 12 siang, pendaftaran sudah ditutup padahal antrean masih sangat panjang. Pemerintah sudah mendapatkan beberapa orang yang cocok untuk ikut bertempur ke Irian Barat. Ichad dan Kartadi termasuk dalam daftar perekrutan itu. Tanpa menunggu lama, mereka langsung dikasih seragam tentara dan senjata. Tak ada pelatihan khusus bagi mereka yang diterima. Komandan hanya memberitahu bagaimana caranya memasukkan peluru ke dalam senapan dan menembakkannya. Dan mereka semua akan dilepas di hutan Irian untuk bertempur. Sebelum berangkat,
Mereka dikasih amplop yang isinya sejumlah uang. Icat dan Kartadi langsung memberikan semua uang itu pada istri mereka. "Kamu jangan khawatir, aku pasti segera kembali," kata Icat pada istrinya yang sedang menangis terseduh-seduh. Dia takut kalau suaminya tidak pernah pulang lagi. Namun, Icat sebisa mungkin meyakinkan istrinya kalau dia pasti akan pulang dengan selamat. Mereka berpisah di pinggir jalan. Icat yang sudah memakai seragam lengkap kemudian dibawa oleh truk militer. Hari itu juga dia akan terbang ke Irian Barat untuk merebut wilayah itu dari Belanda. Singkat cerita, Icat tiba di pangkalan militer Indonesia. Saat itu, Indonesia memang punya peralatan perang yang sangat canggih dan bisa dibilang paling canggih se-Asia Tenggara. Hal ini berkat Jenderal Nasution yang berhasil melobi Uni Soviet untuk perjanjian jual beli senjata senilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan persyaratan pembayaran jangka panjang, Indonesia membeli berbagai macam peralatan militer, antara lain helikopter, pesawat jet, pesawat buruh sergap, dan masih banyak lagi. Ya jelas saja negara kita menjadi negara yang sangat kuat pada waktu itu. Agresi militer ke Irian Barat dinamakan Trikora oleh Presiden Soekarno. Untuk tentara yang baru saja tiba di pangkalan, mereka harus menginap di sana. Ada petugas yang berjaga 24 jam di pangkalan itu. Mereka bergantian dari waktu ke waktu dan selalu waspada karena Belanda bisa menyerang kapanpun. Malam itu, Icat tidak bisa tidur. Dia mulai gugup. Icat tidak tahu apa yang akan terjadi padanya nanti. Dia bisa saja mati tertembak peluru musuh di medan perang. Tapi Icat tidak mau mati dulu. Maka sebisa mungkin dia harus bertahan hidup dalam pertempuran ini. Keesokan paginya, semua tentara dibariskan. Mereka dapat sarapan berupa bubur tawar tanpa lauk apapun. Setelah sarapan, para tentara itu dibagi menjadi 3 peleton, yaitu peleton harimau, ular, dan elang. Icat masuk ke peleton elang, sedangkan Kartadi di peleton harimau. Mereka akan disebar ke berbagai titik untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda yang berjaga di hutan Irian Barat. Kalian datang ke sini untuk mengemban tugas mulia dan suci. Nama kalian akan dicatat oleh sejarah sebagai pahlawan. Maka jangan sekali-kali kalian gentar menghadapi anjing-anjing Belanda itu. Habisi mereka semua, kata komandan. Tapi kalian harus hati-hati karena di hutan ini banyak sekali ranjau. Mereka menanam bom di rerumputan dan lumpur. Jadi perhatikan langkah kalian. Prajurit itu saling tatap. Mereka mulai cemas lantaran kebanyakan dari mereka adalah warga sipil yang menjadi prajurit dadakan. Kalian jangan takut, ini adalah tugas mulia, bentak komandan. Matanya melotot. Siap komandan, jawab para prajurit itu serentak. Tak lama kemudian, komandan menyuruh ketiga peleton itu untuk berangkat. Setiap peleton dipimpin prajurit senior dan mereka menyebar ke berbagai titik untuk menyergap Belanda. Icat berada di barisan paling belakang, raut wajahnya ketakutan. Dia selalu memperhatikan sekelilingnya dan tetap waspada. Peleton Icat melewati hutan belantara. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah hutan yang berlumpur. Tiba-tiba saja salah satu prajurit berteriak. Semua orang seketika menghentikan langkahnya dan menoleh pada prajurit itu. Ada apa? Tanya pemimpin peleton. Bukannya menjawab, si prajurit malah meringis ketakutan. Wajahnya pucat sekali dan berkeringat. Dia mematung dan tak bisa bergerak sedikit pun. Si pemimpin peleton menyadari hal itu. Anggotanya pasti menginjak ranjau bom. Jangan bergerak dan tetap tenang, teriak pemimpin peleton. Saya takut pak, kata prajurit yang menginjak ranjau. Iya, makanya jangan bergerak. Kupintas semuanya menjauh perlahan, teriak pemimpin peleton. Dan dengan hati-hati, mereka pun langsung menjauh dari prajurit yang menginjak ranjau. Lalu saya bagaimana, Pak? Saya tidak mau mati di sini, Pak. Anak saya masih kecil. Istri saya juga masih muda dan cantik. Teriak prajurit yang menginjak ranjau. Dia hanya bisa mematung karena sekali saja bergerak, maka bom yang dia injak akan meledak. Kau jangan khawatir, aku akan merawat istrimu, kata salah satu prajurit. Mungkin dia adalah temannya. Tak ada harapan bagi si prajurit untuk selamat. Bom yang diinjaknya punya daya ledak yang cukup besar. Pemimpin peleton meminta anggota yang lain untuk memutar jalan agar terhindar dari ledakan bom. Setelah itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan karena memang sudah tidak ada harapan hidup bagi prajurit yang menginjak bom.
Tak lama kemudian setelah peleton menjauh dari prajurit yang menginjak ranjau, ledakan pun terdengar. Si prajurit itu pasti sudah tewas. Ichad semakin ketakutan aja. Hal seperti itu bisa terjadi padanya kapanpun. Hari semakin siang, medan yang ditempuh berlumpur. Ichad kesulitan melangkah. Dia harus susah payah mencabut kakinya dari dalam lumpur. Selang beberapa saat, pemimpin peleton mengacungkan lengannya. Ia memberi isyarat pada anggotanya untuk berhenti. "Ada apa, Pak?" tanya salah seorang prajurit. Pemimpin peleton tidak menjawab. Dia fokus memperhatikan sekelilingnya. Si pemimpin merasa ada yang aneh. Ada banyak jejak sepatu yang mengarah ke selatan. Pemimpin peleton mulai curiga. Jangan-jangan ada tentara Belanda di sekitar sini. "Peleton ini kita bagi 2 regu," kata si pemimpin. "Kita berpencar lagi, Pak?" tanya Ichad. "Iya, kalian lihat itu?" Pemimpin peleton menunjuk sebuah pohon mahoni yang amat besar. "Iya, Pak," jawab prajurit serentak. "Nanti kita ketemu di pohon itu. Kalian harus pastikan kalau tidak ada Belanda di sekitar sini." Pergerakan mereka menyerupai huruf U dan melaju ke arah yang sama. Sayangnya, strategi itu tidak berhasil. Ternyata ada pasukan Belanda yang jumlahnya lebih banyak. Mereka semua bersembunyi di balik semak-semak. Baku tembak pun tak terelakkan. Prajurit Indonesia bersembunyi di balik batang-batang pohon yang rubuh sambil tiarap. Satu persatu prajurit Indonesia gugur. Ichad semakin khawatir. Dia terus menembaki Belanda itu. Tapi karena si Ichad ini amatir, tak satu pun peluru yang ia tembakan mengenai musuh. Beberapa saat kemudian, semua temannya gugur dan hanya Ichad yang tersisa. Peluru Ichad juga sudah habis. Kini Ichad terkepung dan tidak bisa lari kemana-mana. Komandan peleton Belanda memberi aba-aba agar anak buahnya berhenti menembak. Ichad ditangkap dan menjadi tawanan. Dia diminta untuk menunjukkan persembunyian prajurit Indonesia lainnya. Namun ternyata si Ichad ini cerdas. Dia tidak membawa peleton Belanda itu ke pangkalan tentara Indonesia, tapi malah menyesatkan mereka semua di hutan Irian Barat. Hingga di suatu malam saat para prajurit Belanda itu tertidur, muncullah 2 peleton prajurit Indonesia. Mereka menyergap Belanda dan menghabisinya. Ichad pun berhasil diselamatkan. Setahun berlalu, akhirnya operasi Trikora membuahkan hasil. Irian Barat berhasil dikuasai Indonesia. Prajurit yang masih selamat dipulangkan ke kampungnya masing-masing, termasuk si Ichad. Tubuh Ichad sangat kurus. Banyak sekali pengalaman berharga selama ia berjuang di Irian Barat. Dalam operasi Trikora itu, Ichad berhasil menembak tentara Belanda dan ikut menyerbu ke pangkalan militernya. Namun, ada kabar buruk dari Kartadi. Sahabatnya Ichad itu gugur di medan perang. Singkat cerita, Ichad pun mendarat di kampung halaman. Istri dan anaknya menyambut dengan sukacita. Selama Ichad pergi, keluarga kecilnya itu tidak sengsara karena uang gaji dan beras selalu dikirimkan pemerintah pada keluarganya Ichad. Tahun demi tahun berganti. Pasca menjadi prajurit Trikora, Ichad kembali jatuh miskin. Dia melakoni profesinya yang dulu, yaitu tukang kuli pikul di pasar. Dan jelas saja penghasilannya sangat minim. Ichad merasa semakin dia kerja keras, malah semakin miskin. Suatu ketika saat Ichad sedang bengong di pasar yang becek, tiba-tiba ada 3 orang lelaki berbadan besar menghampiri si Ichad. Mereka semua mengenakan jaket kulit warna coklat dan kacamata hitam. "Kau yang bernama Ichad?" "Betul, Pak," jawab Ichad sambil berdiri. "Mantan prajurit Trikora ya?" tanya lelaki itu. "Iya, betul, Pak," jawab Ichad. "Mari ikut kami. Ada pekerjaan yang mau kami tawarkan padamu," kata si lelaki itu. Dengan ragu, Ichad mengikuti 3 lelaki tersebut. Mereka membawa Ichad masuk ke dalam mobil, dan di dalam mobil itulah Ichad mendapat tawaran pekerjaan. "Di negara kita ini banyak sekali garong. Kau tahu garong?" tanya lelaki berbadan besar. Ichad menggelengkan kepala. Garong itu preman, dan Jakarta sarangnya. Apalagi di Tanah Abang dan Tanjung Priuk. Banyak pedagang kecil diperas, perampokan di mana-mana. Belum lagi bajing loncat yang menjarah truk-truk pembawa barang di Tanjung Priuk. Mereka itu sampah negara dan harus dibasmi, Ichad, kata lelaki berbadan besar. Ichad belum sempat menanyakan siapa nama lelaki itu. "Iya, Pak, saya paham. Lalu apa pekerjaan yang Bapak tawarkan pada saya?" tanya Ichad. "Kau bakal jadi petugas operasi penanggulangan kejahatan di Jakarta. Ini adalah perintah presiden, biar negara kita aman," jawab si lelaki itu.
"Wah, saya mau Pak," kata Ichad. Dia sangat senang mendengar tawaran itu. Langsung terbayang dalam benak Ichad bahwa dia akan berseragam lagi. Dan tentunya disegani oleh masyarakat. "Nah, kalau kau mau, besok ku jemput lagi di pasar ini. Aku punya misi pertama buatmu. Oh iya, dan uang ini tolong diterima. Anggap ini adalah gaji pertamamu." Si lelaki memberikan amplop coklat kepada Ichad. Jelas saja Ichad sangat senang menerima amplop itu. "Baik Pak, besok saya akan tunggu Bapak di pasar ini," kata Ichad. Dia pun keluar dari dalam mobil. Ichad langsung pulang dengan perasaan bahagia. Dia tidak sabar ingin memberitahu kabar baik ini pada istrinya. Dan sesampainya di rumah setelah Ichad memberitahu kabar gembira itu, istrinya Ichad malah melamun. Dia takut terjadi apa-apa pada suaminya. "Menurutku, Kokoh kerja di pasar saja. Aku tahu kok, pekerjaan yang mereka tawarkan sangat berbahaya kok," kata istrinya Ichad. "Kamu jangan khawatir. Aku sudah biasa menangani pekerjaan seperti ini. Dulu kan aku pernah jadi prajurit Trikora," jawab Ichad. Dia ingin meyakinkan istrinya. Ichad tidak bisa dilarang. Dia tetap akan melakoni pekerjaan yang ditawarkan lelaki misterius di pasar itu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Ichad sudah standby di pasar. Dia menggendong tas yang berisi pakaian dan bekal makanan. Dari kejauhan, akhirnya Ichad melihat sebuah mobil yang mendekat ke arahnya. Itu adalah mobil para lelaki bertubuh besar. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti tepat di depan Ichad. Pintu mobil pun terbuka. Ichad masuk ke dalam mobil itu dan dengan cepat, mobil tersebut langsung meninggalkan pasar. "Pegang ini." Lelaki bertubuh besar itu memberikan Ichad sebuah pistol. "Siap Pak," kata Ichad sambil memasukkan pistol itu ke dalam tasnya. Dia sudah biasa memegang senjata, jadi benda itu tidak asing lagi bagi Ichad. "Kau punya misi hari ini, dengarkan aku. Di pasar Tanah Abang, ada seorang preman kelas kakap yang sering meresahkan para pedagang. Dia memeras para pedagang dan melakukan kekerasan. Tugas kau sederhana, sergap dia dan kalau perlu langsung tembak mati saja," kata lelaki itu. "Apa hanya aku sendiri yang akan menangani preman itu?" tanya Ichad. "Nanti ada 2 orang lainnya yang akan gabung bersamamu," kata si lelaki. 2 jam kemudian mereka akhirnya tiba di pasar Tanah Abang. Saat itu pasar sedang ramai pengunjung. Ini bukan pertama kalinya Ichad ke Tanah Abang. Dulu semasa bujang dia pernah bekerja di pasar Tanah Abang sebagai kuli pikul. Ichad sudah hafal seluk-beluk pasar ini. Mobil yang membawa Ichad berhenti di pinggir jalan. Ada 2 orang lelaki yang dari tadi menunggu kedatangan Ichad. Ichad pun turun. Dia bersama kedua rekannya langsung masuk ke dalam pasar Tanah Abang. Tak ada rasa takut sedikit pun dalam diri Ichad. Ichad pernah ditawan Belanda dan hampir mati di pertempuran. Jadi bagi Ichad urusan preman pasar ini adalah perkara kecil. Apalagi dia sudah dibekali pistol. Instruksi atasan Ichad sudah jelas. Preman itu harus mati. "Kau sudah tahu kita berhadapan dengan siapa?" tanya rekannya Ichad. "Belum," jawab Ichad. Mereka terus masuk ke dalam pasar, melintasi kerumunan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Namanya Alex Gober. Selain bengis, dia juga sakti. Tubuhnya kebal peluru dan senjata tajam, kata rekannya Ichad. "Hah, kebal peluru?" Ichad kaget karena baru kali ini dia dengar ada orang yang tubuhnya kebal seperti Gatot Kaca. Iya, dia punya ilmu hitam. Selain itu, anak buahnya juga banyak, kata rekannya Ichad. "Lalu bagaimana kita bisa melumpuhkan Alex Gober?" tanya Ichad. "Tenang saja, kami sudah tahu kelemahannya. Ilmu hitam Alex Gober terletak pada kalung yang selalu ia gunakan. Kita ringkus dia dan cabut kalungnya. Lalu kita tembak kepalanya," jawab rekannya Ichad. Mereka akhirnya tiba di sebuah ruko yang tampak tak berpenghuni. Tepat di atas ruko itu ada sebuah tulisan menggunakan bahasa Mandarin yang entah apa artinya. "Kau lihat itu?" tunjuk salah satu rekan Ichad pada tulisan Mandarin. Ichad mengangguk. Padahal pemerintah sudah melarang tulisan Mandarin. Tapi bajingan itu sepertinya menentang kebijakan pemerintah. Asal teman-teman tahu ya, pada zaman Orba tulisan-tulisan Mandarin itu dilarang. Makanya tidak boleh ditempel di toko-toko, di jalan, atau dimanapun. Barulah pas zaman Gus Dur semua agama dibolehkan untuk mengekspresikan budayanya masing-masing. Termasuk menempelkan huruf-huruf Mandarin di toko-toko. Baik, kembali ke ceritanya Ichad. Ichad dan kedua rekannya berdiri di samping ruko. Mereka sudah memegang senjata dan tetap siaga. Ichad mengintip ke dalam ruko dan ternyata ada 3 orang yang berjaga.
Ia juga melihat ada anak tangga yang menjulur ke lantai 2. Pasti Alex Gober sedang berada di lantai 2. Kita langsung habisi mereka bertiga, kata Ichad. Dua rekannya mengangguk. Buru-buru mereka masuk ke dalam ruko itu dan langsung menembak 3 preman tepat di kepala mereka. Suara tembakan itu pasti terdengar ke lantai 2. Ichad dan 2 rekannya siap siaga di bawah anak tangga. Mereka akan menembak siapapun yang muncul dari tangga itu. Terdengar suara sepatu menuruni tangga. Ichad sudah siap menembak orang-orang itu. Ketika mereka muncul, Ichad dan 2 rekannya langsung menghujani mereka dengan tembakan. Tak ada satupun yang bisa selamat. Mereka semua tewas. Darah berlumuran di atas anak tangga. Setelah dirasa aman, Ichad dan kedua rekannya langsung naik ke lantai 2. Namun ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada sofa, kartu remi, dan beberapa botol minuman keras. Mereka bertiga tetap berhati-hati sambil memeriksa sekeliling ruangan. Ternyata ada anak tangga lagi. Mungkin saja Alex Gober ada di lantai 3. Mereka pun naik ke lantai 3. Dan di sanalah mereka bertemu dengan lelaki yang bernama Alex Gober. Dia sedang duduk di atas sofa sambil merokok cerutu. Rambutnya panjang sebahu, kedua matanya sendu. Ia tampak santai dan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Ini hari keberuntunganku karena aku akan membunuh 3 tikus sekaligus, kata Alex Gober. Ichad dan 2 temannya tidak menghiraukan perkataan preman itu dan langsung menghampiri Alex Gober. Mereka harus mencabut kalung yang dikenakan si preman. Tampaknya Alex Gober tidak putus senjata untuk melawan mereka bertiga. Dia sudah biasa melawan para penembak misterius. Semua orang yang pernah berhadapan dengan Alex Gober pasti mati. Dan lelaki sakti itu tak butuh senjata untuk membunuh para penembak misterius. Rekan Ichad berusaha untuk merenggut kalung yang digunakan Alex Gober. Namun sebelum dia menyentuh lehernya, Alex Gober hanya butuh sekali kepretan saja. Rekan Ichad langsung mental. Bahkan pipinya melepuh kena kepretan tangan Alex Gober. Dia benar-benar bukan orang sembarangan. Alex Gober punya ilmu hitam yang sangat tinggi sehingga orang-orang di pasar Tanah Abang takut pada lelaki itu. Ichad melesatkan tembakan tepat di kepala Alex Gober. Tapi si preman tak terluka sedikit pun. Dia malah ketawa terbahak-bahak sambil menghampiri rekan Ichad yang sedang terkapar tak berdaya. Lalu Alex Gober menginjak kepala si lelaki itu sampai patah. Rekan Ichad pun tewas seketika. Kini Alex Gober hanya tinggal membunuh 2 orang lagi. Ichad dan kedua rekannya terus menembaki Alex Gober. Tapi tetap saja si preman tak terluka sedikit pun. Lalu preman itu mencekik leher Ichad dan melemparkannya ke sudut ruangan. Ichad meringis kesakitan. Kulit lehernya melepuh. Preman itu benar-benar sakti. Setelah melempar Ichad, dia langsung menendang rekannya Ichad sampai jatuh ke lantai bawah. Tubuhnya menggelinding dari atas anak tangga. Tak lama kemudian Alex Gober menghampiri Ichad yang sedang sibuk mengisi peluru. Si preman mencekik leher Ichad. Ichad mengamuk, tapi cekikannya itu sangat kuat. Tangan kiri Ichad masih memegang pistol. Ada sebutir peluru di dalam pistolnya. Sementara tangan kanan Ichad menggapai-gapai leher Alex Gober. Untungnya sebelum Ichad kehabisan napas, dia berhasil merenggut kalung Alex Gober. Kalung itu pun putus. Segera Ichad menembakkan peluru terakhirnya tepat di kening Alex Gober. Peluru itu berhasil menembus kepala si preman. Dan seketika dia terkapar tewas. Ichad masih ngos-ngosan. Hampir saja dia tewas karena kehabisan napas. Ichad berhasil membunuh si preman. Dan dia pulang bersama seorang rekannya yang masih bertahan hidup. Misi pertamanya sukses besar. Ichad mendapat bayaran yang cukup tinggi karena telah berhasil membunuh preman kelas kakap di Tanah Abang. Ia semakin menyukai pekerjaan itu. Setiap minggunya, Ichad sukses membasmi para preman yang berkeliaran di Jakarta, terutama di Tanah Abang dan Tanjung Priuk. Reputasi Ichad semakin meroket. Dia pun disegani oleh rekan seprofesinya. Selesai. Demikianlah kisah seorang penembak misterius atau Petrus. Saat itu banyak sekali pro kontra soal keberadaan Petrus di Indonesia. Ada kalangan yang mendukung aksi ini, namun banyak juga yang menentang dengan dalih hak asasi manusia. Kalau menurut kalian bagaimana? Tulis komentar kalian ya. Sekian dari Mbah, tunggu cerita-cerita lainnya. Tetap sehat dan salam merinding.